Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini sesi terakhir dalam pembelajaran pelajaran prakarya berbasis TIK. Bapak akan menerangkan dua materi sekaligus. Jadi agak cepat menerangkannya, yaitu tentang teks ya, tentang teks dan efek teks. Seperti terlihat seperti ini, efek teks. Ini teks biasa ya, kemudian nanti diberi efek, kemudian ada efek selanjutan seperti ini. Oke, kita mulai dari awal, kita mulai dari yang ringan dulu, yang mudah. Bapak biarkan ini contoh, kita masuk ke page 3. Seperti biasa, kalau kalian ingin menggambar, tentukan dulu ukuran kertas. Bapak tentukan ukuran kertasnya legal, kemudian posisinya landscape. Satuannya Bapak pilih cm. Bila perlu nanti kita rubah untuk kontur, kita ke milimeter akan lebih kecil. Oke, untuk sementara cm dulu. Oke, yang pertama supaya tampilannya full, kita ke zoom. Zoom adalah perintah untuk memperbesar area kerja. Bukan memperbesar gambar, tapi area kerjanya diperbesar. Oke, ini seperti zoom page height, seperti ini. Oke, kita mulai. Teks dibagi menjadi dua, yaitu teks paragraf dan teks artistik. Nah, paragraf dulu kalian mudah. Ikonnya A seperti ini, kemudian kita kotakin seperti ini. Nah, jadi si hurufnya akan masuk ke dalam kotak ini. Contoh, misalkan Bapak ketikkan bla 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 bla, dia tidak akan melebihi dari kotak yang tadi dibuat. Nah, ini namanya teks paragraf. Jadi teksnya itu tidak akan pernah lari dari teks ini. Nah, ini teks paragraf namanya. Oke, jadi kalau Bapak ngetik bener lama waktunya. Nah, seperti ini nih. Nah, kalau kita perbesar nih gini. Tuh. Ini teks paragraf. Jadi kotak seperti ini. Nah, kalau ini kita perkecil. Zoom ini. Nah, kotak seperti ini. Nah, seperti biasa nih perbesar dulu supaya kelihatan. Nah, tidak. Jadi ini untuk merubah ukuran huruf, jenis huruf dan sebagainya, tinggal diklik ininya, kemudian ini ukuran jenis hurufnya. Misalkan yang ini berubah. Kita Times New Roman. Nah, ini. Kemudian ini ukurannya. Nah, ini ukurannya perbesar kecil. Ini tebal seperti biasa. Kita ukuran 14 aja atau 12. Oke, kemudian ini miring, tebal, garis bawah. Kemudian ini untuk perataan kiri, ini rata kanan, center di tengah-tengah. Kemudian rata kanan, kemudian rata kiri, rata kanan, dan rata kanan dipaksakan. Oke. Nah, seperti biasa, ini kalau namanya teks dalam Corel, itu tetap sebuah objek. Ini kecilkan ya, seperti ini. Nah, bisa di-copy seperti biasa, klik diputar seperti biasa. Ya, ingat, kalau mengcopy itu drag, tahan, ya, ulangi, drag, tahan, jangan dilepas. Kalau dilepas dia pindah. Nah, tapi drag, tahan, klik kanan, nah, klik lagi nih bisa diputar. Mengganti warna, ya. Nah, seperti biasa. Nah, ini teks paragraf, jadi dikotakin dulu. Nah, kemudian untuk jarak spasi, kemudian jarak antar huruf, ini gunakan Shape Tool. Nah, seperti ini supaya tidak menghalangi, Bapak hapus ya ini atau dikesampingkan. Pakai Fix Tool, kemudian Shape Tool. Nah, ini jarak antar baris. Nah, ini jarak antar baris. Kalau ini jarak antar huruf. Jadi renggang, gitu, ya. Nah, ini spasi jarak antar baris seperti ini. Jadi kita dalam Corel tidak mengenal spasi satu, seditariknya gitu ya. Ini seditariknya. Oke. Nah, ini yang namanya teks paragraf, mudah seperti biasa ngetik di dalam Word. Oke. Sekarang lari lagi ke teks artistik. Karena Bapak ini cepat ya menerangkannya. Nah, contoh Bapak teks artistik seperti kita di sini aja supaya mudah. Contohnya seperti ini. Nah, teks artistik. Ngetik seperti biasa, jangan dikotakin. Tidak boleh dikotakin. Langsung aja klik. Nah, oke. Misalkan Seman 21 Bandung. Nah, selama kalau teks artis itu selama tidak pernah di enter, dia terus aja ke kanan, kecuali di enter. Nah, kalau di enter dia ke bawah. Besar semua. Indonesia, misalkan seperti itu. Oke. Nah, ini bedanya teks artistik. Nah, enaknya teks artistik adalah ya, seperti biasa, ini bisa
ini jarak antar baris ya. Kemudian bahkan gini, misalkan Indonesia dipisah, misalkan Bapak misalkan ini dibuat, kopikan dulu. Kemudian yang satu Bandung, ya, ini kita hapus pakai ini. Yang satu ini, ya, yang satu Indonesia, dihapus, dieditnya pakai ini. Yang satu Indonesia, Bapak hapus, ya. Oke, nah ini bisa geser-geser gini nak. Nah, misal ganti jenis huruf, misalkan area black. Oh, ya, ini ganti jenis huruf. Ini perbesar bisa di sini. Ini teks artistik. Jadi bisa ditumpuk-tumpuk gini. Cuma kan bedanya ini kan dikotakin. Kalau ini dikotakin dulu. Kalau ini gini. Jadi si tulisan tidak akan lari dari sini. Itu teks paragraf. Kalau teks artistik jangan mengkotaki tapi langsung bla 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 bla. Kalau ingin ke bawah enter seperti biasa. Tuh. Nah, enaknya teks artistik yang pertama mewarnai seperti biasa. Ini seperti objek biasa. Nah, kita perbesar si warna, ya ini kasih warna, kemudian garisnya yang hitam seperti itu. Kemudian enaknya juga misalkan ini ganti satu warna, nah, pakai shape tool per huruf satu warna. Nah ini ada kotak. Kalau pakai shape tool dia tampilannya ada kotak-kotak kecil, tapi kalau pakai pixel ya keseluruhan. Nah, dan kalau pakai shape tool ini bisa digeser-geser, nah. Tuh ke kiri ke kanan, ke atas ke bawah. Nah ini kalau misalkan ingin lebih, ingat shape tool ya, ingin lebih dari satu seleksi gini. Tuh, ingin diputar yang ini, mana putar ini, pakai sini. Ini ya segini, lebih dari satu geser ke sini. Bisa diputar, nah ini. Nah seperti itu. Itu teks artistik, ya. Ulangi lagi, teks artistik langsung ketikan seperti biasa, bisa diedit di sini. Per satu pakai shape tool, per satu huruf ganti warna. Kemudian beberapa huruf masih shape tool. Seleksi misalkan ini merah, ini bisa digeser, ini bisa digeser, huruf alay seperti itu. Oke, kemudian di samping, nah seperti ini Bapak contoh bazar. Ini membuatnya jadi berapa kali? Nah, contoh, misalkan bazar, ya, nice, besar, bazar. Nah, ininya misalkan area black. Nah, si huruf depan dan belakangnya hurufnya besar. Ini klik ini. Yang ini klik pakai shape tool. Ini ganti misalkan 72. Tuh ini kan jadi besar. Ini ganti klik 72. 72 mana 72. Nah, nanti supaya buat lagi seperti teks biasa, simpan di sini. Nah, ini kecilkan. Tinggal ganti warna seperti ini. Nah, ini ganti warna. Nah, seperti. Ingin warna-warni pakai shape tool. Nih segini. Warna seleksi merah ya. Oke, dan seterusnya. Nah itu teks artistik. Kemudian bagaimana si tulisan ingin seperti ini kurva. Oke, kita buat dulu namanya VTEX to Path. Nanti akan ada di ulangan ya, nanti akan ada di ulangan. Teks VTEX to Path akan ada mengubah teks gayanya menjadi pad ya, padnya misalkan garis. Kita pakai Bezier, kita buat lengkungan, klik, drag, klik. Kemudian kalian buat teksnya ini, kesampingkan dulu. Nah, misalkan teks buat seperti biasa, seperti ini, klik, jangan dikotakin, langsung aja. Nah, anggaplah seperti ini Bapak, buat SMA Negeri 21 Bandung. Jadi si tulisannya ingin melengkung begini, caranya seleksi teksnya, kemudian teks, VTEX to Path, ya, teks, VTEX to Path. Nah, arahkan ini kemana nih, ke path ini, tuh. Cari yang pas, mau di atas, bawah, kiri, kanan. Kalau udah fix, klik. Nah, menghilangkan garis, caranya klik garisnya, 1 kali, 2 kali, delete. Gitu. Kita ulangi lagi, ya. Kita ulangi lagi. Nah, klik, drag, klik. Nah, seperti ini ya. Lengkungnya tidak terlalu banyak. Kita pakai ini, ya. Nah, ini di atas. Kemudian perintahnya teks, VTEX to Path. Nah, ini arahkan di sini. Nah, gini, ya, ke kanan. Nah, seperti ini. Menghilangkannya, garisnya klik 2 kali ya, klik. Kalau langsung dihapus jadi hilang semuanya. Jadi klik,
delete. Ya, oke. Kemudian bagaimana melingkar? Kalau melingkar buat ininya. Lingkaran seperti biasa, lingkaran. Lingkaran. Misalkan segini. Seleksi dulu tulisannya teks. Titik to path. Kemana? Ke sini kan. Mau ngepas, numpuk di sini. Maka di sini boleh klik. Lupa Bapak ya, ininya dikopikan dulu supaya tidak buat lagi. Ulangi, teks. Teks, titik to path, arahkan ke sini. Lepaskan. Klik. Menghilangkannya, si garis ininya diklik, klik, delete. Nah, bagaimana kalau yang ini? Seperti ini. Nah, kita buat lagi. Misalkan Bandung. Melengkung aja segini dulu buatnya ya. Ketikkan Bandung. Nah, ini Bandung udah ada ya. Nah, supaya tidak capek membuatnya. Caranya sama seperti tadi. Oke, teks. Syaratnya ini dulu, teks dulu ya. Teks. Titik to path. Arahkan ke sini. Nah, ini kan di atas, ini di bawah. Nah, di sini. Oke, pas. Nah, ini kan gini. Balikan ini, mirror. Mirror itu membalikan. Klik sekali, ini klik sekali. Nah, tarik lagi ke dalam keluar. Nah, kalau udah pas, kita akurkan dulu di sini. Ngepas. Ya, kalau udah pas, buang lingkarannya. Klik, klik, delete. Geserkan ke sini. Nah, itu teks titik to path ya. Artinya ini termasuk dalam kelompok teks artistik. Nah, ya ini pokok bahasan ke-1. Pokok bahasan kedua. Ini agak panjang Bapak ya, yang kedua. Nah, bagaimana membuat seperti ini? Nah, ini bentuk seperti ini namanya perspektif. Nah, ini perspektif ya. Kemudian ini envelope untuk ini ya. Kemudian ini blend ya, seperti ini blend. Ini blend juga, ini extrude dan ini contour. Ya, jadi ada 1 2 3 4 5. Jangan lupa ini di ulangan ada. Apa akarnya bentuknya. Oke, kita buat pertama kali ini dihapus dulu. Kita buat misalkan Bandung. Kita buat, ingat teks artistik ya, berarti tidak dikotakin, melainkan langsung diketikkan. Ketikkan misalkan Bandung ya. Oke, huruf besar semuanya. Oke, kita buat ini pakai area black aja. Oke, kita kopikan supaya nanti ketikan berapa supaya tidak buat lagi, lumayan memakan waktu. Ketikkan di sini. Nah, ini kita panjangkan. Kita buat yang namanya perspektif ya. Ini kasih warna, misalkan warnanya kuning, garisnya hitam atau biru. Kalau ingin tebal garisnya ini ke outline. Awas di outline ini perintah untuk merubah garis. Ketebalan garis di sini outline. Kurang tebal berarti gunakan 0,75. Oke. Perspektif. Add efek ya, di menu efek add perspektif. Nah, ini. Jadi rubah jadi seperti ini. Nah, sebelumnya kita kopikan dulu supaya capek. Kita buat lagi. Efek add perspektif. Nah, rubah gini. Bisa seperti itu. Ini perspektif. Perspektif. Sekali lagi, mau teksnya apa saja juga bisa. Kita kopikan. Efek add perspektif. Ingat di ulangan ini ada. Tarik ke sini. Otomatis dia berubah jadi satu. Seperti gitu. Satu. Ya, perspektif udah. Sekarang envelope. Kalau tadi titik to path, si teks itu mengikuti alur garis. Nah, kalau yang namanya envelope, si teks itu mengikuti isinya. Contoh misalkan ini Bandung, saya buat lingkaran. Ya, kemudian ini Bapak buat lagi sini. Kalau misalkan titik to path itu Bandungnya itu mengikuti garis, kalau envelope itu mengikuti dalam. Contoh efek envelope ya ini. Ya. Kemudian ini ya teksnya diklik, kemudian ini ada pipet seperti ini, klik, create form, arahkan ke lingkaran ini. Klik. Kemudian apply. Nah, seperti ini. Kalau ingin tegak, ininya rubah jadi vertikal. Apply lagi. Nah, bedanya itu ya. Jadi kalau envelope itu si teks itu mengikuti dalamnya atau via. Masih bisa diedit ini pakai shape tool. Nah, ini bisa diedit. Oh, ini bisa dilengkungkan seperti itu. Oke. Misalkan lagi, Bapak buat misalkan ini seperti ini.
Nah ya seperti ini, kemudian kita gabung. Akhirnya belum sampai ini kalau ke sini. Kita gabungkan aja ini. Nah ini seperti ini. Jadi si teksnya itu akan mengikuti ini. Seperti biasa teksnya diklik, kemudian kita hapus dulu. Kemudian efek, envelope, mana envelope ini. Kemudian create form, arahkan ke sini. Kemudian apply. Tuh, seperti ini. Dia jadi mengikuti alur dalamnya. Nah, oke, yang kedua. Yang pertama tadi perspektif, kemudian envelope. Yang ketiga, sekarang blend. Kalau blend harus ada dua. Objeknya itu harus ada dua. Jadi memperbanyak huruf. Nah, upayakan warnanya jangan tua, muda. Nah, yang satu besar, yang satu kecil. Contoh gini. Blend. Seleksi dua-duanya harus dua. Ya, ini perhatikan. Seleksi, kemudian efek, blend. Blend. Nih. Berapa banyak? Kalau 20 kita apply. Ini perbanyakannya 20 kali. Nah, itu blend. Ulangi kan saja. Kalau misalkan 4 kali, ya cuma 4 tambah dengan yang aslinya 6. Kalau 100, misalkan 100, ya 100 kali. Nah, makanya harus ada 2. Tuh. Ini bisa digeser-geser, nah. Nah, bagaimana ingin seperti ini melengkungnya? Kita buat pad. Melengkungnya seperti ini, geserkan dulu. Kan ini lurus, kita buat pad. Ya, buat pad, klik, drag, ya, cukuplah segini. Seleksi ininya, teksnya yang bisa seleksi ya. Efek, kemudian blend. Di sini ada bukan blend, maaf. Coba mana ini? Oh ya betul maaf. Blend, efek, blend. Nah ini ada pad, kemudian new pad, kemudian arahkan ke sini, klik, kemudian apply. Nah itu mengikuti dia. Nah seperti ini. Itu blend ya. Mana bisa garisnya bisa dirubah-rubah. Habis kena garis tuh. Seperti itu. Oke. Berarti ini perspektif, udah 3 ya. Perspektif, envelope, blend, extrude sekarang. Oke, kita hapus aja supaya tidak menggunakan extrude. Nah, kalau extrude ini jadi tebal seperti ini. Nah, jangan si teksnya begini nanti gelap. Jadi warna muda aja ya. Extrude caranya gimana? Nah, sama di menu efek, kemudian extrude, kemudian ini terlalu panjang ya, ini pilihnya blok paralel gitu. Ini kalau Bapak apply nanti panjang, jadi kecil aja ini. Nah, oke. Kemudian apply. Nah, jadi seperti itu. Tebas itu tulisannya. Bisa dirubah-rubah ini. Nah, bisa dirubah juga arahnya, putarannya dan sebagainya. Arahnya dan sebagainya. Ingat, kalau selama BDR kalian sebetulnya tidak harus bisa keseluruhan, tidak harus terserap KD-nya sampai dasarnya. Yang penting apa perintah-perintahnya. Oke. Jadi udah keempat ya nak ya, itu extrude. Yang pertama perspektif, envelope yang ini, dan yang ini memperbanyak, kemudian menebalkan itu extrude, dan yang terakhir kontur. Nah, kalau kontur 1, oke, kita pakai ini aja. Oke, kontur. Nah, baiknya satuannya rubah dulu ke milimeter. Nah, klik dulu pixel, kemudian rubahnya ke milimeter. Supaya kecil mana milimeter ini. Perintahnya efek, kemudian kontur. Oke. Nah, kita yang dipelajarinya cuma satu aja dari ini. Jangan to center, ini nggak usah. Kita outset. Outset itu dia memperbanyak. Ya, nah ini. Offset itu ketebalan, step itu banyaknya. Misalkan Bapak nambah 2. Ketebalannya 2. Ya. Klik dulu objeknya, kemudian apply. Nah, seperti itu. Jadi dia nambah si teksnya tuh. Nah, ulangi. Ini kan 22. Nah, bagaimana sekarang kita rubah ininya 3. Ininya 3. Ya. Apply. Nah, lebih banyak. Nah, oke, ini ke ataskan. Ini rubah lagi, ini geser supaya tidak capek buat. Ini misalkan ini 4. Ininya agak tebal, 2,5 apply. Dia lebih banyak lagi. Ini. Kalau ingin tebal lagi ininya, perbesar ininya apply.
dia tebal. Ketebalan ini. Nah, bagaimana ingin warna-warni seperti ini? Nah, kalau ingin warna-warni seperti ini, ada caranya. Klik bagian luarnya ya, jangan bagian dalam. Ada dua langkah. Yang pertama, arrange, brick ya, brick contour group 4, klik di luar, kemudian klik di tengah, ungroup all. Klik di luar, kemudian klik lagi, ini bisa ganti warna. Tuh, ini misalkan putih. Harus tepat garisnya. Ini harus tepat, ini misalkan nah seperti itu. Oke, jadi materi hari ini kita tentang efek teks ini akan diulangankan siang ini, ya. Jadi kalau kalian baca ini pasti bisa, dan ini akan ada di ulangan pas, ya. Jadi ulangan terakhir hari ini siang jam 1 ini akan ada, termasuk juga nanti pas-pas ini akan ada. Oke, sekian dulu dari Bapak. Mudah-mudahan materi yang Bapak berikan bermanfaat. Dan jangan lupa tugas-tugas yang kalian harus buat. Tugas itu keseluruhan ada 9 tugas. Hari ini Bapak tidak menugaskan kalian untuk membuat tugas karena fokus untuk ulangan harian dan nanti pas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.